Selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam satu bab yang menarik banget dari buku The Silva Mind Control Method. Ya, bab 8 ya. Judulnya Kata Tata Anda Memiliki Kekuatan. Betul, fokus kita ya di bab itu, kita mau coba bedah gimana sih bahasa internal kita, kata-kata yang kita omongin ke diri sendiri, bahkan yang cuma di pikiran aja, itu bisa benar-benar ngebentuk realitas kita. Menarik. Pernah nggak Anda kepikiran seberapa kuat sih sebenarnya kata-kata yang Anda ucapkan ke diri sendiri itu? Siap ya kita telusuri bareng? Siap? Kayaknya ini konsep yang penting banget sih. Oke deh, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Jadi ide utama di bab 8 ini kuat banget. Intinya kata-kata yang kita pilih, Baik yang diucapin atau cuma dipikirin ya? iya itu dia, itu punya dampak fisik dan psikologis yang nyata. Ini bukan cuma angan-angan loh. Oke, ada contohnya nggak di buku itu? Ada. Dan ini contohnya efektif banget buat nunjukin poinnya. Coba nih, Anda bayangin sekarang. Lagi pegang lemon seger, dingin gitu dari kulkas. Oke, kebayang. Agak bertekstur gitu ya kulitnya, dingin. Nah, rasain dinginnya di tangan Anda. Terus cium deh aroma sitrusnya yang khas itu. Tajam gitu kan? Iya. Terus bayangin Anda gigit lemon itu dalam-dalam. Rasain airnya yang asem nyebar di mulut. Gimana? Apa yang kerasa? Otomatis mulut jadi berliur ya, mulai kerasa asemnya. Nah, persis. Kemungkinan besar kan mulut Anda mulai berliur, ya kan? Betul, dan yang menarik banget di sini itu, gimana kata-kata sama imajinasi Anda soal lemon, sesuatu yang sebenarnya nggak ada di depan Anda sekarang. Iya, cuma bayangan aja kan? Betul, tapi itu bisa memicu respons fisiologis yang, wah, nyata banget. Kelenjar liur Anda langsung kerja. Ini nunjukin langsung koneksi pikiran tubuh. Oh, gitu ya? Iya, pikiran kita, lewat bahasa internal, lewat visualisasi, itu aktif ngasih instruksi ke tubuh kita. Tubuh kita nggak pasif gitu aja. Responsif banget sama skrip mental kita. Berarti secara teori nih ya, kita bisa dong memprogram reaksi fisik kita ya sampai batas tertentu, cuma modal kata-kata sama imajinasi yang kita pilih. Ya, kurang lebih begitu. Dan ini kan gak cuma soal lemon aja ya. Di buku itu ada cerita lain kan soal tentara itu. Bener banget. Nah, kisah tentara itu, contoh penerapan konsep ini di situasi nyata yang penuh tekanan. Gimana ceritanya? Jadi, diceritain tentara ini ngadepin perlakuan negatif terus dari atasannya. Sampai kayaknya memicu gejala asma gitu, mungkin karena stresnya. Wah, kasihan juga ya. Iya, tapi bukannya pasrah, dia secara sadar pakai 2 kalimat afirmasi sederhana. Pernyataan positif, spesifik gitu, diulang-ulang di kepalanya. Buat apa itu? Buat membangun apa yang bisa kita sebut kekebalan mental. Kekebalan mental. Maksudnya gimana tuh dalam konteks ini, bisa dijelasin lagi? Oke, jadi dalam konteks metode Silva ini, ya, kekebalan mental itu kayak kemampuan buat ngelindungin diri dari dampak negatif, baik dari pikiran atau sugesti luar, kayak perlakuan Serjan tadi, Oke. maupun dari dalam diri sendiri, kayak keraguan atau ketakutan gitu. Nah, dengan milih dan ngulang kata-kata positif secara sadar, tentara itu kayak ngebangun perisai mental. Jadi kayak nolak gitu ya, nggak mau terpengaruh sama hal negatif. Persis. Dia secara aktif ganti narasi internalnya. Dari yang tadinya mungkin merasa jadi korban, jadi orang yang punya kendali, punya daya. Ini cara proaktif buat jaga kesehatan mental. Wah, menarik banget. Jadi, ini bukan sekedar mikir positif secara pasif aja ya, tapi benar-benar aktif pakai kata-kata sebagai alat buat ngubah respons internal kita. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama konsep lain di buku ini, yaitu pembersihan mental. Pembersihan mental. Iya, kalau kita terima nih kata-kata negatif dari diri sendiri atau orang lain, itu bisa berdampak buruk kayak racun mental. Masuk akal. Nah, logikanya kan, kita juga bisa pakai kata-kata positif secara sadar sebagai penawarnya. Pembersihan mental itu proses aktif, pakai kata-kata dan imajinasi buat netralisir keyakinan yang membatasin kita atau pengaruh negatif masa lalu. Contohnya gimana tuh? Ya, contohnya kayak yang disebut di bab lain soal penyembuhan diri itu, menumbuhkan keinginan tulus buat jadi pribadi yang penuh kasih, pemaaf, lewat afirmasi yang sadar. Itu kan penggunaan kata-kata yang memberdayakan banget. Jadi ini makin nguatin argumen buku ya, kalau imajinasi yang sering kita bentuk pakai kata-kata, itu sebenarnya bisa lebih kuat dari tekad doang kalau mau bikin perubahan. Kenapa gitu ya? Nah, ini menarik, karena
Tekad itu seringkali artinya kan kayak melawan arus kebiasaan atau keyakinan lama secara langsung, frontal gitu. Dan itu bisa capek banget. Iya juga sih. Sementara imajinasi yang dipandu kata-kata spesifik, terus didorong sama keyakinan, keinginan, dan ekspektasi, 3 elemen penting menurut Silva, itu kerjanya kayak nginstal realitas baru yang kita mau di level pikiran bawah sadar. Oh, jadi kayak ngasih program baru gitu ya? Bisa dibilang gitu, kata-kata jadi cetak birunya, jadi bahan bakarnya buat visualisasi itu. Nah, pas pikiran bawah sadar udah nerima gambaran baru ini, perubahan perilaku atau fisiologisnya bisa terjadi lebih alami. Seorang ngikutin skrip baru itu aja, bukan malah melawannya. Oke, paham. Jadi kesimpulan pentingnya nih buat Anda semua yang lagi dengerin, kata-kata yang Anda gunakan setiap hari, Baik dalam ngobrol sama diri sendiri atau sama orang lain ya. Ke satu refleksi yang penting banget menurut saya. apa toh? Kalau cuma ngebayangin lemon aja bisa micu respons fisik secepat dan seotomatis itu, coba deh Anda renungkan sebentar. Skrip atau narasi nggak sadar apa lagi ya, yang mungkin lagi jalan di benak Anda tiap hari. Yang kebentuk dari pilihan kata-kata otomatis yang mungkin nggak pernah Anda pertanyakan. Iya juga ya. Dan gimana kalau Anda mulai milih kata-kata internal Anda, dialog batin Anda, dengan lebih sengaja? Lebih sadar gitu milihnya. Seolah-olah Anda lagi nulis instruksi paling penting dalam hidup Anda. Wah, Potensi perubahan apa ya kira-kira yang bisa kebuka dari kesadaran dan pilihan kata yang baru ini? Itu sesuatu yang kayaknya patut direnungkan lebih dalam deh.